Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, petaka tambang emas berdarah karya dari band Bella, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Petaka tambang emas berdarah. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Kurasakan silau yang sangat menyengat ketika membuka mata. Sakit luar biasa terasa di bagian sikut dan lutut. Namun yang paling sakit adalah bagian punggung. Tidak hanya perih, punggungku terasa remuk. Sakit di kepala juga tak kalah hebatnya, bagai terkena pukulan bertubi-tubi. Ada benjolan dan luka di sana. Bagian tubuh lain juga penuh memar dan lecet. Kuperhatikan tubuhku kini hanya mengenakan celana dalam. Luka-luka di tubuhku ditutupi tumbuhan paku gelang yang telah ditumbuk. Aku mencoba duduk, namun tak sanggup bergerak. Sakitnya sungguh luar biasa, hingga membuatku ingin berteriak, "Jangan bergerak!" Ucap suara yang kukenal, Mang Soleh. Rupanya tubuhku tengah terbaring di atas hambaran batu-batu kali dan kerikil di tepian sungai. Di bawah rindang pohon-pohon besar, udara hangat mengalir di sekujur tubuhku. Ternyata, aku sedang berbaring di sebelah api unggun. Tidak salah lagi, pasti Mang Soleh yang membuat api. Di antara kami hanya dia yang mampu membuat api menggunakan ranting dan daun kering. Di dekat api unggun, ada Dayat yang setengah telanjang memeluk lutut, menghangatkan badan. Kepalanya tertunduk tanpa memperhatikanku yang tergeletak di depannya. Kacamatanya sepertinya telah hilang, entah di mana. "Jangan bergerak dulu." Suara Kapten Anang mengagetkanku, terpincang. Ia mendekat sambil membawakan air yang ditampung di lipatan daun keladi. Mang Soleh membantuku duduk, sedangkan Kapten Anang menyodorkan air tadi ke mulutku. Tetes demi tetes air mengalir di kerongkonganku. Segera ku tenggak air di daun keladi hingga tidak tersisa. "Baring saja, tubuhmu belum pulih," kata Mang Soleh sembari kembali meletakkan tubuhku di atas bebatuan. Entah berapa lama aku tertidur, atau tepatnya pingsan. Saat kembali tersadar, matahari telah bergeser ke barat. Menyadari aku merintih kesakitan, Mang Soleh dan Kapten Anang bergegas membantuku duduk. "Bismillah, pelan-pelan saja," kata Mang Soleh lirih. Aku meringis menahan sakit. Aku mengatupkan gigi hingga terdengar suara gemeretak dan ludah bercampur darah mengucur dari mulut. Sekujur tubuhku terasa perih akibat luka gores di mana-mana. Susah payah akhirnya aku berhasil duduk. Kurasakan otot-otot tubuhku lemas dan sulit digerakkan. Mang Soleh dan Kapten Anang membersihkan sisa-sisa paku gelang yang telah mengering dari lukaku. Saat paku gelang itu dilepas, tak sanggup lagi kutahan rasa perih yang luar biasa. Aku merintih hingga mengeluarkan air mata. Seketika pandanganku menjadi gelap, namun masih bisa kutahan. "Istighfar, Mit. Bawa istighfar saja," kata Mang Soleh seraya membersihkan sisa-sisa paku gelang yang menempel di kulitku. Aku mengucapkan istighfar berulang kali dengan air mata yang mengalir. Saat ini aku tidak bisa berpikir jernih, hanya menurut dengan apa yang mereka katakan. "Tenang saja, hanya luka gores. Kau baik-baik saja, tidak ada patah tulang." Kapten Anang berusaha menenangkanku, namun percuma. Keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Tenagaku juga telah habis terkuras menahan sakit. Dayat melangkah tertatih, mengambil sepatu, baju dan celanaku yang telah kering dari atas sebuah batu besar di pinggir sungai. Setelah itu ia mendekat dengan membawa barang-barangku di kedua tangannya. "Kau bisa berdiri?" tanya Dayat pelan. Kulihat kondisinya tidak jauh berbeda denganku, penuh memar dan luka gores. "Entahlah," jawabku lirih sambil menggeleng. Aku mencoba berdiri dengan tertatih dibantu Mang Soleh dan Kapten Anang. Badanku mampu berpijak di atas dua kaki.
Aku coba melangkah, kakiku baik-baik saja. Hanya saja bagian punggung dan pinggang terasa sangat perih. "Pakailah dulu pakaianmu, nanti masuk angin," ucap Dayat lemah. Aku mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. Setelah selesai memasang pakaian, mereka bertiga membantuku untuk duduk beristirahat. Baju dan celanaku compang-camping, penuh robek di sana sini, sedangkan sepatuku biarkan tergeletak di hadapanku. Selama beberapa saat aku termenung. Keadaan kami benar-benar kacau, terdampar di tengah hutan dalam kondisi tubuh yang memprihatinkan. Tidak ada seorang pun yang tahu keadaan atau di mana kami berada. Hatiku semakin sedih ketika teringat keluarga di rumah. Masihkah aku bisa berjumpa dengan anak, istri, dan ibuku? Semakin dipikir, semakin pikiranku tak tenang. Seketika aku tersadar, ada yang kurang di antara kami. Dari tadi tidak kulihat Mas Sugeng. "Di mana Mas Sugeng?" tanyaku memecah keheningan. Kapten Anang terlihat ragu untuk menjawab, namun tak bisa mengelak. Tatap matanya terlihat kosong. Ada raut kesedihan di wajahnya. "Kami tidak menemukan tubuhnya," balasnya tertahan. "Sudah kami cari di sepanjang aliran sungai, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya." Aku terdiam mendengar penuturan Kapten. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya tertunduk menahan sedih. Dalam satu malam kami harus kehilangan orang-orang dekat. Tiba-tiba kebencianku tumbuh kepada Mang Muskin dan Mursid. Namun tentu saja yang paling kubenci adalah Mang Atak. Air susu dibalas air tuba. Gara-gara ulahnya, kami harus bertaruh nyawa di tengah hutan yang tak pernah dijamah manusia sebelumnya. Kami benar-benar berada di antah berantah, di tengah hutan lebat Kalimantan, di antara hewan-hewan buas yang selalu mengintai di antara rimbun belukar. Kita tidak ada pilihan. Sebentar lagi gelap. Sebaiknya kita bermalam di sini hingga benar-benar pulih. Besok pagi baru kita susuri sungai ke arah hilir, ucap Mang Soleh sambil menatap wajah kami bergantian, seolah meminta persetujuan. Meskipun berbahaya, apa yang dikatakan Mang Soleh adalah satu-satunya pilihan paling logis. Malam ini kami akan menginap di pinggir sungai, di alam terbuka, di bawah batang-batang pohon besar yang menjulang. Malam nanti, entah kejadian mengerikan apa lagi yang akan kami hadapi. Suara sungai di hadapan kami masih terus bergemuruh. Air yang surut karena kemarau membuat batu-batu besar dan kecil tampak menonjol di antara arus yang deras. Di sekeliling kami adalah hutan lebat yang diiringi ribuan suara binatang yang terus berbunyi tanpa henti. Pohon-pohon besar tinggi menjulang dengan rimbun dedaunan yang menghalangi sinar matahari ke dasar hutan. Di sini kami berempat terdampar dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuh kami penuh luka, memar dan lebam, tanpa senjata dan penerangan. Keadaan kami sungguh rapuh. Mandau, pistol, dan senter sudah hilang terbawa arus. Di antara kami hanyalah Mang Soleh yang tetap bisa berpikir tenang. Ia harus menangkap 2 ekor ikan sapan yang lalu dibakar dan kami makan bersama. 2 ekor ikan untuk orang berempat tidaklah mengenyangkan. Rasanya juga aneh karena tidak ada bumbu. Tapi ikan bakar tadi sudah cukup untuk memulihkan tenaga, walau tidak 100%. Berempat, kami menata batu-batu kali untuk tempat menginap malam ini. Sekarang musim kemarau, jadi tidak perlu khawatir apabila air sungai datang tiba-tiba. Bermalam di semak belukar bukanlah pilihan. Bisa saja ada ular, lintah, serangga, atau hewan ganas lainnya menyergap saat kami tidur. Andai ada pisau dan parang, tidaklah terlalu sulit untuk membuat pondok sederhana. Tapi kami tidak memiliki senjata apapun di tangan. Tubuh kami juga belum benar-benar pulih. Kami harus bertahan dengan keadaan kami sekarang. Senja berganti malam. Suara binatang malam semakin berisik, bercampur dengan deras sungai yang bergemuruh. Biar aku dan Dayat yang jaga pertama. Nanti gantian kalau sudah terasa mengantuk, ujar Mang Soleh sembari menambahkan ranting dan daun kering ke api unggun yang terus menyala. Malam semakin larut dan udara terasa dingin. Tanpa selimut, tubuhku menggigil. Aku merapatkan badan ke dekat api supaya udara hangat membaluri tubuhku. Dengan tangan dijadikan bantal, aku berusaha menutup mata. Namun sia-sia, aku tetap tidak bisa tidur. Tubuhku sebenarnya sudah sangat lelah dan lemas.
tapi trauma membuatku tetap terjaga. Di samping, Kapten juga rupanya belum bisa tidur. Berkali-kali ia membolak-balikan badan, pertanda ia juga tidak tenang. Mang Soleh dan Dayat juga terlihat gelisah. Sudah beberapa kali kulihat Mang Soleh tiba-tiba berdiri dengan kayu di tangan, melempar batu ke semak belukar, lalu duduk lagi. Semakin malam, kulihat wajahnya semakin tegang. Sedangkan Dayat dari tadi melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya putus-putus karena diiringi isak tangis tertahan. Dalam keadaan seperti itu, siapapun akan kehilangan nyali. Lantunan ayat suci yang keluar dari mulut Dayat bukannya membuatku tenang, malah bulu kuduku tiba-tiba merinding, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi kami dari balik kegelapan. Tiba-tiba saja air mataku mengalir, teringat anak istri dan ibu di rumah. Tak bisa kubayangkan bila aku mati saat ini tanpa sempat berjumpa dengan mereka. Entah kesedihan seperti apa yang mereka alami bila aku mati di tengah belantara tanpa ada seorang pun tahu. Keluargaku yang malang pasti akan terus meratap tanpa henti. Lalu bagaimana dengan Mas Sugeng? Apakah ia selamat atau sudah tewas terseret arus? Pikiranku semakin lama semakin tidak karuan. Jangan-jangan Mas Sugeng sudah dibawa ke kampung hantuan. Konon, hutan-hutan lebat banyak sekali kampung hantuan, kampung arwah penasaran dan manusia jadi-jadian. Kudengar mereka suka sekali menjebak manusia untuk tersesat ke alam mereka, lalu dijadikan makanan. Membayangkan semuanya membuatku semakin merinding ketakutan. Ditambah lagi cuaca dingin dan suara binatang malam membuat bulu kuduku semakin berdiri. Entah berapa lama aku tertidur hingga seketika terbangun karena Dayat mengguncang-guncang tubuhku. "Mit, Hamid, bangun!" Seloroh Dayat panik. Kurasakan tiap sendi tubuhku masih sakit, namun Dayat tidak peduli. Dia terus mengguncang-guncang tubuhku dan sesekali memukul pundakku. "Hamid, ayo bangun!" "Ada apa?" jawabku lemah. Aku berusaha duduk, namun kurasa seluruh badanku masih terasa ngilu. "Mang Soleh, Mit, Mang Soleh!" ujar Dayat terbata. "Kenapa Mang Soleh?" "Mang Soleh hilang." "Hah?" kataku tidak percaya. "Bangunkan Kapten." Dalam keadaan panik, aku dan Dayat berusaha membangunkan Kapten. Perlu beberapa saat hingga ia benar-benar terbangun. "Hilang bagaimana?" tanya Kapten sambil mengucek mata. Kantuknya tiba-tiba hilang begitu mengetahui Mang Soleh menghilang. Tertatih ia berusaha duduk kemudian menatap wajah kami satu persatu. Dayat menarik nafas panjang. Jelas sekali bahwa ia sangat gugup. Setelah nafasnya teratur, Dayat mulai bercerita. "Tadi Mang Soleh bilang bahwa ia melihat ada sesuatu di belukar. Ia kemudian memeriksa belukar itu dan menyuruhku berjaga di sini. Namun sudah lebih dari 1 jam ia tak juga kembali. Aku sudah berusaha mencari ke sekitar belukar tempat ia menghilang, namun nihil. Kupanggil-panggil juga tak ada sahutan." Aku dan Kapten Anang tertegun mendengar penuturan Dayat. Kesulitan kami akan semakin bertambah apabila Mang Soleh benar-benar menghilang. "Hilang di mana dia?" tanya Kapten lagi. "Di sana." Dayat menunjuk ke arah belukar. Namun tidak ada yang bisa kami lihat karena sangat gelap. Kami bagaikan orang buta. Jarak pandang hanya beberapa meter di sekitar api unggun yang semakin redup. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan ke sana tanpa senter dan senjata? Tanya Kapten tidak percaya. "Tadi Mang Soleh membuat obor dengan sobekan kain bajunya, lalu melangkah ke sana. Seharusnya kau melihat bila obornya menjauh atau padam." Maaf Kapten, tadi aku tertidur. Saat terbangun ternyata Mang Soleh tidak juga kembali. Cukup lama aku menunggu lalu mencarinya. Setelah sadar ia menghilang, barulah kubangunkan kalian." Dayat tertunduk meski tidak ada yang menyalahkan. "Sudahlah, sebaiknya kita cari si Soleh sekarang." Kami bertiga lalu berdiri sambil menahan ngilu yang belum juga hilang. Kami tambahkan beberapa batang kayu kering agar api unggun tidak padam selama kami melakukan pencarian. Kain baju kami robek untuk dililitkan pada batang kayu dan dibakar untuk jadi obor. Sambil berteriak memanggil Mang Soleh, kami melangkah menuju semak belukar tempat dia menghilang. Kami harus melangkah hati-hati agar obor di tangan kami tidak padam.
Belum lagi hembusan angin yang cukup kencang. Obor di tangan yang tanpa minyak bisa padam tiba-tiba. Selain itu, kami juga takut bila menginjak ular atau serangga beracun. Begitu sampai di dekat belukar, kami tidak berani melangkah ke dalam hutan. Kami hanya mengecek di sekitar belukar tempat Mang Soleh menghilang untuk mencari jejaknya. 10 menit berlalu, pencarian kami sia-sia. Tidak ada jejak Mang Soleh kami temukan. Kapten Anang terlihat cemas, bingung menentukan keputusan. "Bagaimana, Kapten? Apakah kita kembali atau mencarinya ke dalam hutan?" tanyaku pada Kapten. Hening. Sepertinya perlu waktu bagi Kapten untuk berpikir. "Baiklah, kita cari ke dalam hutan. Tapi jangan terlalu jauh. Sudah cukup kita kehilangan orang. Jangan sampai kita juga menghilang." Beberapa saat setelah Kapten menyelesaikan kalimat, kami hanya tertegun di depan semak belukar yang membatasi hutan dan sungai. Tidak ada seorang pun yang berinisiatif untuk melangkah. Memang, masuk ke dalam hutan tanpa senjata dan penerangan memadai sama saja cari perkara. Pohon-pohon besar dengan akar menggantung terlihat seperti sosok hitam yang menakutkan. Detik-detik berlalu, kami masih saja terdiam. "Bagaimana, Kapten?" tanyaku memastikan. Seumur hidup baru kali ini kulihat Kapten ragu. Yang membuatku kaget ternyata sedari tadi Kapten sedang membaca doa. Mulutnya komat kamit dengan mata tertutup. Bismillah. Tanpa memberi aba-aba, Kapten melangkahkan kaki setapak demi setapak masuk ke dalam hutan. Aku dan Dayat mengiringi di belakang dengan penuh rasa cemas. Suara burung hantu dan serangga malam terdengar semakin lantang, seolah menyambut kedatangan kami. Kami yang tadi niatnya hanya beberapa meter saja masuk, ternyata melangkah semakin jauh ke dalam hutan. Yang kutakutkan adalah jika kami tersesat ke kampung hantuan, kampung arwah penasaran dan manusia jadi-jadian. Atau jangan-jangan kami memang sudah masuk ke alam mereka. Suara gemericik sungai terdengar semakin jauh di belakang. Kaki kami terus melangkah menyusuri hutan yang penuh semak berduri. Kami harus berjibaku mengusir nyamuk dan lintah yang menempel di kulit. Teriakan kami menggema di tengah hutan, berharap ada jawaban dari Mang Soleh. Anehnya, setiap kali berteriak memanggil nama Bang Soleh, burung hantu selalu menyahut. Semakin dipanggil, semakin lantang sahutan burung hantu. Hanya kebetulan, ucapku dalam hati. Berada di tengah rimba di tengah malam seperti ini, membuat pikiran berimajinasi macam-macam. Namun dinginnya angin malam membuat bulu kuduku merinding. Suara gesekan daun dan ranting yang tertiup angin juga tak kalah menyeramkan. Jujur saja, bila terlalu lama di hutan ini rasanya aku bisa jadi gila. Beberapa kali jantungku rasanya hampir melorot, karena tiba-tiba saja di depanku muncul wajah nenek tua yang keriput. Wajah itu persis seperti wajah mak lampir yang ada di televisi. "Allahu Akbar!" pekiku kaget. "Ada apa?" tanya Kapten sambil mengernyitkan dahi. Tidak apa-apa, Cap," balasku sambil menarik nafas lega. Ternyata yang kulihat hanyalah kulit kayu dari batang-batang pohon besar, diterpa cahaya temaram. Kulit pohon yang kasar itu membuat otak berpikir macam-macam. Dayat juga sepertinya dicekam ketakutan. Ayat kursi yang keluar dari mulutnya amburadul ke sana kemari. Pikiranku semakin tidak karuan ketika banyak sekali cahaya kunang-kunang mengitari kami. Mungkin ratusan, bisa juga ribuan. Kumpulan cahaya itu sepertinya sengaja menggiring kami semakin jauh masuk ke dalam hutan. Saat ini yang kutakutkan bukan lagi binatang buas, tapi makhluk halus penunggu hutan. Cerita tentang kampung hantuan semakin menjadi-jadi bergelayut di kepalaku. "Soleh! Soleh!" Kapten terus berteriak lantang. Tidak dihiraukannya suara burung hantu yang menjawab panggilannya. Kapten terus memanggil nama Mang Soleh berulang-ulang hingga suaranya serak. "Kemana si Soleh? Kenapa dia pergi begitu saja?" tanya Kapten sambil menyeka keringat di wajah. Aku dan Dayat hanya bisa menggeleng. "Sebaiknya kita kembali. Bahaya kalau terlalu jauh ke dalam hutan. Bisa-bisa kita tersesat. Siapa tahu dia hanya pergi sebentar lalu kembali lagi. Sebaiknya kita tunggu di sana," tambah Kapten lagi. Tanpa pikir panjang kami balik badan, kembali ke perapian tempat kami istirahat tadi. Kabut tipis berwarna putih mulai naik, membuat jarak pandang kami semakin pendek. Kami harus melangkah hati-hati
agar tidak menginjak semak berduri atau binatang berbisa. Di atas dahan-dahan pohon, suara burung hantu masih mengikuti. Suaranya begitu teratur, namun menakutkan. Serangga dan binatang malam lainnya juga tak kalah berisik. Kami terus melangkah dengan pelan, menyesuaikan kondisi tubuh yang belum pulih. Kunang-kunang juga masih setia mengiringi. Entah kebetulan atau ada sesuatu yang lain. Yang jelas, rasanya sudah lebih dari setengah jam kami hanya berputar-putar saja di hutan ini. Dari tadi, belum juga ketemu bibir sungai yang kami cari. Obor darurat yang ada di tangan juga semakin redup, membuat pergerakan kami semakin sulit. "Kapten, ada yang aneh," ucapku sambil menghentikan langkah. Kapten tiba-tiba berhenti, menatap wajahku dengan heran. "Aneh bagaimana? Pohon ini sudah 3 kali lewati. Kenapa ada di tempat kita lagi ya?" Kapten terdiam lalu mengamati pohon besar yang ada di hadapan kami. Ada sebuah lubang cukup besar di batangnya. Biasanya jadi sarang hewan atau ular. Namanya juga pohon. Memang bentuknya mirip semua. Apalagi saat ini gelap, pasti sulit dibedakan. "Tidak, Kapten," sanggaku. "Aku yakin ini pohon yang sama. Aku ingat betul ada lubang di batangnya." Lagi-lagi Kapten terdiam. Dia mengernyitkan dahi seakan tidak percaya yang kuucapkan barusan. "Sudah, jangan dibahas," timpal Dayat. "Sebaiknya kita terus maju ke depan. Suara sungai sudah terdengar." Aku dan Kapten memfokuskan pendengaran, memastikan perkataan Dayat. Ternyata memang benar. Sayup-sayup terdengar gemericik air yang mengalir. Tanpa berkata apa-apa, Kapten langsung menerobos ke depan. Aku dan Dayat agak kesulitan menyusul di belakang. Hingga akhirnya kami menjejakkan kaki di pinggir sungai. Kami semua terbelalak, tidak percaya dengan yang kami lihat. Api unggun yang tadi kami tinggalkan kini lenyap tanpa bekas. Kami kebingungan, hanya berdiri mematung di pinggir sungai, tertutup gelap dan kabut. Di depan hanya terdengar suara gemericik air karena sungai tidak terlihat. Pemandangan di sekitar benar-benar gelap, kecuali kerlap-kerlip cahaya kunang-kunang yang sedari tadi mengikuti kami. Badan kami telah basah karena keringat. Meski angin malam sangat dingin hingga menusuk tulang, nafas kami masih ngos-ngosan karena sedari tadi menjelajah hutan. Kapten Anang masih terus mematung seperti hilang kesadaran. Beberapa kali kupanggil, ia tidak menggubris. Hanya gumaman tidak jelas yang keluar dari mulutnya. "Kapten, sekarang kita bagaimana?" tanya Dayat meminta kepastian. Lagi-lagi gumaman tidak jelas. Aku dan Dayat saling menatap, keheranan dengan perubahan sikap Kapten yang mendadak. Sepertinya ada hal janggal yang dialami Kapten sehingga membuat kami merasa was-was. Perasaan kami semakin tidak tenang ketika obor di tangan masing-masing tiba-tiba padam dan hanya meninggalkan bara. Susah payah aku dan Dayat meniup bara obor kami masing-masing hingga api perlahan kembali menyala. Di depan, Kapten masih berdiri terpaku di tempatnya. Obor kayu yang padam tidak ia hiraukan. Aku dan Dayat semakin panik tatkala kabut asap putih bergerak perlahan akibat tertiup angin. Wajah Dayat terlihat lebih pucat dari sebelumnya dan lututnya gemetar tidak karuan. Tubuhku kini menggigil, entah karena malam yang semakin dingin atau rasa takut yang kualami. "Kapten!" seruku sembari menepuk pundaknya. Lagi-lagi Kapten hanya bergumam. Kepanikanku dan Dayat semakin menjadi-jadi. "Kapten!" Aku mengulangi lagi memukul pundaknya. Setelah lebih dari 3 kali kutepuk barulah ada respon. Ada apa?" jawab Kapten kebingungan. Aku dan Dayat menarik nafas lega sambil mengelus dada. "Kap, obormu padam," sahut Dayat. "Astagfirullahaladzim." Seolah tersadar, Kapten tiba-tiba gelagapan. Susah payah kami bertiga meniup bara obor di tangannya hingga api kembali menyala. "Ayo, kita jangan lama-lama di sini. Hutan di sini angker." Suara Kapten seperti orang panik. Entah apa yang dilihatnya. "Memangnya kita mau kemana, Cap?" tanyaku ragu. "Kita harus ke hulu. Perapian kita ada di sana, dekat air terjun.
Mungkin Soleh sedang menunggu kita di sana. Tapi Cap, sungai saja tidak terlihat. Bagaimana kita bisa tahu arah hulu? Tanya Dayat cemas. Benar juga. Kalau begitu kita pastikan arah aliran sungai. Kami bertiga lalu melangkah perlahan menuju bibir sungai yang gelap. Tiap pijakan kami lakukan sangat hati-hati karena banyak batu yang tajam. Di dalam hati aku terus berdoa supaya kami baik-baik saja. Tapi entah kenapa, sedari tadi perasaanku tidak bisa tenang. Selalu saja aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami entah di mana. Arah hulu ada di sana, ucap Kapten memecah kesunyian. Kita harus cepatnya ke hulu sungai. Terlalu lama di sini membuat perasaanku tidak nyaman. Aku mengangguk setuju. Namun belum sempat beranjak, tiba-tiba Dayat mencengkram lenganku erat. Ada apa? Tanyaku gusar. Itu apa? Aku dan Kapten langsung memalingkan wajah ke arah tempat Dayat menunjuk. Di tengah sungai, tampak sesosok hitam besar tengah duduk di atas sebuah batu. Namun wajahnya tidak jelas karena hanya terlihat samar-samar. Diselimuti kabut tipis, sosok misterius itu terlihat duduk dengan tenang, memperhatikan kami di balik kegelapan. Sosok misterius yang di tengah sungai masih tak bergerak. Meski diterjang percikan air, sosok hitam itu masih terus duduk mematung. Aku dan Dayat menjadi waspada, mundur selangkah demi selangkah dengan sangat pelan. Astagfirullahaladzim. Mulut Dayat tak henti mengucapkan istighfar. Wajahnya tampak berkeringat dan nafasnya tersengal-sengal. Aku membaca ayat kursi dan segala doa yang kuingat. Namun sosok misterius itu tidak beranjak. Kapten tiba-tiba berjongkok, lalu memungut beberapa batu kecil. Setelah itu ia kembali berdiri, lalu mengambil ancang-ancang untuk melempar ke arah makhluk yang di tengah sungai. Aku menahan nafas ketika batu itu melayang di udara dan tiba-tiba hilang dalam kegelapan. Prak! Terdengar suara benturan cukup keras. Aku bersiap lari bila ada hal buruk yang terjadi. Hening. Suasana menjadi hening. Beberapa saat berlalu, tidak ada apa-apa yang terjadi. Makhluk misterius di tengah sungai tetap bergeming di tempat. Prak! Prak! Batu kedua dan ketiga menyusul. Tetap tidak ada hal buruk yang terjadi. Lihat kan, dasar penakut, sungut Kapten gusar, lalu beranjak menuju hulu sungai. Dengan langkah gontai, Kapten meninggalkanku dan Dayat yang masih kebingungan. Sialan, hanya batu sungai, Dayat mengumpat. Sejurus kemudian kami berdua sama-sama tertawa. Lebih tepatnya menertawakan kebodohan kami. Karena terlalu takut, pikiran kami berhalusinasi yang macam-macam. Lantaran gelap dan berkabut, batu besar yang berdiri kokoh di tengah sungai, kami sangka hantu. Kami bertiga kembali berjalan menyusuri sungai ke arah hulu. Minimnya penerangan ditambah tidak ada tenaga karena lapar, membuat pergerakan kami sangat lambat. Kunang-kunang sudah berhenti mengikuti, hanya kabut yang terus bergerak karena tertiup angin. Setiap beberapa langkah, Dayat selalu menoleh ke belakang guna memastikan tidak ada yang mengikuti. Terbersit rasa kesal karena tidak percaya ucapannya tempo hari. Tapi untuk kali ini, aku akan lebih percaya pada insting Dayat. Setelah melewati 2 belokan, akhirnya apa yang kami tuju mulai terlihat. Di kejauhan, tampak cahaya api unggun yang bersinar terang di pinggir sungai. Kapten sumringah dan mempercepat langkahnya. Aku dan Dayat juga makin bersemangat. Setidaknya, sebentar lagi kami bisa beristirahat. Sekitar 100 meter dekat api unggun, Kapten mendadak berhenti. Obor di tangan langsung ia matikan dengan tergesa. Matikan obor kalian, cepat! Meski lirih suara Kapten terdengar panik. Tanpa banyak tanya, aku dan Dayat menuruti perintah Kapten. Selama beberapa detik kami jongkok dalam diam, memperhatikan api unggun di depan. Diterpa cahaya api yang menyala, terlihat sosok seperti manusia sedang mencakar bebatuan dan pasir di dekat api unggun. Kali ini aku yakin bukan halusinasi, soalnya Kapten pun tampak cemas. Kalian lihat kan apa yang kulihat? Tanya Kapten setengah berbisik. Iya Kapten, balasku pelan. Kenapa Mang Soleh berperilaku aneh? Kali ini Dayat yang buka suara. Ternyata sosok yang kami lihat adalah Mang Soleh. Kapten, lihat tangannya, tambahku lagi. Itulah yang kukhawatirkan. Apakah orang itu benar-benar Soleh atau ada yang lain? Meski jarak kami cukup jauh,
Terlihat jelas kalau tangan Mang Soleh penuh darah. Kami semakin ngeri ketika Mang Soleh mengangkat sebuah batu yang cukup besar dengan tangan kanan dan memukul-mukul lengan kirinya berulang kali. Tertutup kegelapan, kami terus mengamati gerak-gerik Mang Soleh yang mencurigakan. Semakin lama tingkah Mang Soleh semakin membuat kami resah. Batu tajam di tangan kanan terus ia hujam ke lengan kiri tanpa henti hingga darah muncrat ke wajahnya. Kalian tunggu di sini, biar aku yang memastikan keadaan Soleh. Kalau ada apa-apa, tolong bantu aku. Belum sempat kutahan, Kapten langsung pergi begitu saja. Ia melangkah sangat pelan hingga hampir tidak bersuara. Dengan menggenggam kayu bekas obor di tangan, jarak Kapten dan Mang Soleh semakin dekat. Aku dan Dayat menahan nafas karena tegang. Setiap kali ia melangkah, disitulah nafas kami tertahan. Kapten akhirnya sampai di depan Mang Soleh yang masih memukul-mukul tangannya. Mang Soleh terlihat kaget dan matanya melotot. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Kapten membuang kayu di tangannya. Kapten lalu menoleh ke arah kami yang masih menunggu dalam gelap. Kemudian berteriak, menyuruh segera mendekat. "Hamid, Dayat, kemari!" Seru Kapten lantang memecah kesunyian. Apa yang sedang dilakukan Mang Soleh? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih Bang Beben. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.